Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya hari ini dengan ridho Allah akhirnya kita bisa berkumpul bersama di Masjid At-Thohir Tapos. Dan tentunya hari ini kita punya tema yang spesial sekali, yaitu jika hati terbuat dari baja tidak akan ada luka lagi yang terasa. Sebelumnya kita sapa dulu yuk, Ahilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga AA, langsung aja sepertinya bunda-bunda di rumah udah gak sabar. Silakan AA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bunda, jika hati terbuat dari baja, maka tak akan ada lagi luka yang terasa. Bicara tentang hati, maka bicara tentang sesuatu yang paling dalam yang Allah hadirkan untuk diri kita. Manusia oleh Allah diberikan 3 unsur dalam dirinya. Yang pertama, manusia diberikan akal untuk berpikir. Yang kedua, manusia diberikan jasad, diberikan tubuh untuk bisa mengolah setiap aktivitas yang dilakukannya. Dan yang ketiga, Allah hadirkan hati untuk bisa merasakan sesuatu dalam hidupnya. Maka banyak orang sibuk mengisi akal, banyak orang sibuk mengisi tubuhnya dengan makan, dengan minum, dengan olahraga. Tapi sedikit orang yang ngecas hatinya dengan segala kebaikan dalam hidupnya. Padahal hati itu adalah unsur yang paling menentukan semuanya. Kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Yang jika segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk seluruhnya. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal daging itu namanya apa? Qalbu, hati. Dalam bahasa Arab, hati disebut dengan qalbun. Apa? Qalbun. Diambil dari fi'il madhi qallaba yuqallibu. Sesuatu yang mudah terbolak-balik. Maka ketika kita punya hati, hati ini akan dihiasi dengan berbagai perasaan. Ada senang, ada sedih, betul? Ada bahagia, ada terluka, betul? Ada kecewa, ada nerima, betul? Itu namanya apa? Hati, kolbu. Maka kalau ada yang bertanya, AA, mungkinkah hati ini bahagia terus? Mungkinkah hati ini senang terus? Tidak. Mungkinkah hati juga sedih terus? Tidak. Semua mudah terbolak-balik. Dan siapa yang membolak-balikan hati? Allah. Berarti ketika bunda ingin hati ini menemukan ketenangan, menentukan kebaikan, maka jangan pernah jauh dari Allah. Karena yang menggenggam hati adalah Allah. Yang membolak-balik hati adalah Allah. Yang menguasai hati adalah Allah. Jika bunda merasa ada yang terluka dengan hati, mungkin hati kita sedang jauh dari Allah. Kadang Allah mematahkan hatimu bukan untuk menghancurkanmu. Justru Allah mematahkan hatimu karena di balik patahan-patahan itu justru Allah menitipkan cahaya
untuk dirimu. Jangan pernah membenci setiap luka hati yang dirasa dalam hidup ini. Jangan pernah membenci setiap sakit hati yang pernah hinggap di hati ini. Karena biasanya setelah rasa sakit itu Allah siapkan banyak kebaikan untuk kita. Jangan membiarkan hati ini sakit terus menerus. Karena setiap penyakit hati akan mendatangkan penyakit-penyakit yang lainnya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Di dalam hati mereka ada penyakit yang pada akhirnya penyakit hati itu mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk hidupnya. Izin semua penyakit yang ada dalam tubuh kita, kalau kita cari tahu lebih dalam, biasanya semua bermula dari hati. Ada marah yang dipendam, ada kesel yang berlebihan, ada sedih yang dibiarkan, ada kecewa yang diabaikan. Biasanya itu menjadi sebab awal munculnya penyakit di dalam tubuh kita. Kalau ditarik dari awal, ternyata sumber pertamanya ada di mana? Ada di hati. Lembutkan hatimu, sucikan hatimu, perbaiki hatimu. Insya Allah, Allah perbaiki hidupmu. Insya Allah. Kajian hati, tenangkan hatimu. Ada Mbak Virginia, silakan mau bertanya dengan Ustadz Ahilman. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Virginia. Izinkan saya bercerita tentang hidup saya. Dari kecil saya sudah mengalami pahitnya hidup. Waktu saya umur TK, mama dan bapak saya bercerai. Lalu mama saya pergi menjadi TKW ke luar negeri kurang lebih 6 tahun. Dan saya tinggal bersama bapak dan mamah tiri saya. Saya tinggal dengan bapak dan mamah tiri pun tidak mudah. Karena saya sering berpindah-pindah kontrakan. Dan sehari-hari saya makan juga agak sulit. Seharian tidak bisa makan dan baru bisa makan pada malam hari. Karena kebetulan waktu itu bapak saya penghasilannya tidak tetap karena buruh. Dan saya pernah sampai memulung kardus dan botol untuk sekedar mengganjal perut. Karena benar-benar tidak punya. Setelah itu bapak saya mempunyai seorang majikan. Beliau dipercaya untuk menjaga sebuah kebun dan dikasih rumah dari berupa bambu, juga dikasih modal untuk buka bengkel karena bapak basicnya dari bengkel. Setelah itu saya dititipkan di majikannya bapak, ditawarkan lebih tepatnya sama bapak untuk menemani anak dari majikan bapak. Mungkin bisa dibilang babysitter. Dan saya dikasih fasilitas, dibiayai sekolah oleh majikan bapak saya selama 1 tahun. Setelah itu baru bisa bertemu dengan mama, berkumpul kembali pada saat saya kelas 1 SMP. Alhamdulillah mama punya rezeki, jadi bisa membeli rumah kecil untuk bisa sama-sama tinggal. Beranjak dewasa, saya memutuskan untuk menikah. Dan saya pernikahannya tidak mulus karena dari awal saya sudah tahu lelaki ini sering berselingkuh, tetapi saya tetap memaksakan kehendak dan melawan restu orang tua dan tetap menikahi mantan suami saya dengan kondisi mama saya pun tidak ada. Jadi saya dinikahkan sama bapak, posisi mama saya sedang berada di Pekanbaru waktu itu. Karena saya pikir mungkin karena perasaan tulus saya, suami saya bisa berubah. Tetapi nyatanya perselingkuhan itu tetap terjadi sampai saya mempunyai anak laki-laki. Saya sampai mendapat kekerasan verbal, saya di akhirnya saya
tidak sanggup karena beliau, mantan suami saya, menghamili beberapa perempuan sampai mempunyai anak. Dan saya memutuskan untuk bercerai karena saya tidak sanggup. Bahkan setelah bercerai pun nafkah dari beliau hanya satu kali, itu pun berupa uang tunai 300.000. Ketika anak saya umur mau 2 tahun, sekarang sudah 7 tahun tidak ada sepeser pun nafkah dari mantan suami saya untuk anak saya, dan saya menafkahi anak saya dari menjadi seorang penyanyi, Pak Ustadz. Saya juga pernah mendapatkan pelecehan dari kakak laki-laki saya. Jadi bapak saya itu menikah dengan mama kandung saya itu bukan istri pertama. Sebelumnya pernah ada istri pertamanya. Istri ketiga mama saya, istri pertamanya mempunyai anak 3, laki-laki 1, perempuan dan anak laki-laki paling kecil. Dan saya mendapat pelecehan waktu saya kelas 4 SD pas tinggal sama bapak dan mama saya. Ya, pertanyaannya, apakah menjadi seorang penyanyi dangdut, apakah jalan saya salah? Apakah ada yang salah? Saya menafkahi anak saya dari hasil bernyanyi, Pak Ustadz. Tanpa bermaksud untuk membuka aib yang pernah terjadi, pelecehan sekian tahun yang lalu, mudah-mudahan lewat cerita Teh Virginia ini banyak mempengaruhi bunda-bunda di luar sana yang berani untuk speak up. Dan berani bercerita supaya tidak banyak lagi korban-korban di luar sana yang mendapatkan pelecehan dari siapapun. Makasih atas keberaniannya, Teteh. Langsung akan dijawab oleh Ahilman. Iya, Kak Virginia, terima kasih atas cerita dan pelajaran hidup yang dibagikan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang paling mencintai hambanya. Dia Ar-Rahman, dia Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kalau Allah memberikan apapun kepada seorang hamba, pasti karena kasih sayangnya. Kalau diberi sesuai kasih sayangnya. Kalau tidak diberi pun pasti Allah menyiapkan kasih sayangnya. Beliau dibesarkan dengan keadaan yang cukup sulit, mungkin sulit. Sejak kecil berpisah dengan orang tua. Ibu kandung beliau harus pergi jauh ketika beliau tumbuh kecil. Kemudian beliau hidup bersama ayah dalam keadaan yang sangat terbatas. Kemudian beliau juga harus mencari sesuap nasi dengan pekerjaan yang sangat berat sejak kecil. Kemudian tadi beliau bercerita pernah dilecehkan ketika kecil. Kemudian beliau menikah berharap orang itu jadi rumah, jadi pelindung, jadi penjaga. Malah kemudian jadi luka yang paling berat dan menyakitkan bagi beliau. Dan kemudian beliau diberikan bakat oleh Allah menjadi seorang penyanyi. Menjadi seseorang yang diberikan kesempatan menghibur orang lain. Kalau melihat alasan di belakangnya, beliau harus memberikan nafkah bagi anaknya, beliau harus menghidupi keluarganya, maka pekerjaan yang beliau hari ini geluti tidak ada salahnya. Kenapa? Karena ada sesuatu yang harus beliau jaga, ada sesuatu yang harus beliau lindungi. Karena kalau tidak bekerja, maka akan ada nyawa-nyawa di belakangnya yang tidak bisa makan, yang tidak bisa dihidupi. Maka mohon maaf, jangan menjudge pekerjaan seseorang. Kita tidak tahu di belakang cerita itu ada siapa yang beliau harus tanggung. Ada siapa yang harus beliau penuhi kebutuhannya. Maka Mbak Virginia menjadi penyanyi dangdut tentu
Ini adalah anugerah atas bakat yang Allah berikan, asalkan tetap menjaga nilai-nilai yang tidak melanggar syariat. Tentu Mbak Virginia juga paham bagaimana cara menjaganya agar kemudian tidak terlalu berlebihan, tidak terlalu membuka apa yang tidak seharusnya dibuka dan seterusnya. Tapi jika memang ada pilihan lain, sebaiknya sambil berjalan dapat uang dari penyanyi, ditabung, diinvestasikan. Semoga nanti ada waktu kita bisa melepas pekerjaan itu dan kita bisa melakukan aktivitas yang lain yang kita rasa lebih baik untuk kehidupan kita. Insya Allah semua ada jalannya. Allah Maha Baik, Allah sangat baik. Tidak ada yang paling baik sama kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percayalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dan kita kerjakan semata-mata karena Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Aku ngomong ke siapa, akhirnya aku pendem aja sampai aku dewasa, sampai aku menikah. Traumanya itu benar-benar berat, malah sampai kalau ketemu sama kakak yang melakukannya itu aku agak takut ya, sering deg-degan, tapi aku menampilkan mimik muka yang aku baik-baik aja gitu. Aku tuh menikah sebenarnya karena satu, mungkin aku merasa aku dari keluarga broken home, aku tidak dapat kenyamanan di rumah, jadi aku mencari kenyamanan dengan aku menikah. Pikirku aku menikah dengan orang yang tepat, dan aku membuat dia seakan itu adalah rumah kedua aku, ternyata enggak. Awalnya pas nyanyi itu pertama kali yang baru-baru, aku masih emosinya belum stabil, jadi seringlah aku ngajak berantem, tapi akhirnya aku bisa memposisikan diri, menjaga diri, lebih ke pakaian sih gitu.